wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang permesinan mesin bubut. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin yang digunakan untuk memotong benda kerja, yang diwujudkan untuk membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat bergerak secara transisi dan sejajar dengan sumbu benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan salah satu mesin perkakas dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan peralatan mesin yang lain, seperti kepalan tangan bor, scrap, dan peralatan mesin lainnya. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja berputar, sedangkan pahat bubut bergerak secara memanjang dan melintang. Dari proses pemakanannya, dihasilkan sayatan atau pengurangan dimensi pada benda kerja dan bentuk kerja yang umumnya simetris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pahat. Yang pertama ada pahat rata, pahat sisi kanan, pahat pinggul, pahat jumper, pahat alur, pahat ulir, dan masih banyak lagi pahat-pahat yang kalau saya jelaskan bakal video ini bakal panjang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persumbuan pada mesin bubut konvensional. Seperti yang gambar di atas, mesin bubut konvensional memiliki dua sumbu. Yang pertama sumbu X dan sumbu Z, di mana sumbu X yaitu sejajar dengan benda kerja dan sumbu X itu melintang pada benda kerja. Dan di sini min mempresentasikan pada pemakanan benda. Maka kalau ingin memakan benda, kita harus mengarahkan pahat ke arah min. Macam-macam kartel. Kartel atau cleaning pada bagian mesin berfungsi sebagai pegangan agar tidak licin. Pada mesin bubut, pengkartelan dilakukan pada roda kartel yang berukuran standar. Proses ini tidak memotong, melainkan menekan atau menusuk benda kerja sehingga membentuk alur kartel. Bentuk profil kartel pada umumnya lurus, miring, atau silang, seperti diamond, seperti yang gambar saya jelaskan di samping ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang material pada pahat. Yang pertama adalah pahat baja karbon. Pahat baja karbon dengan kandungan karbon yang relatif tinggi dengan konsentrasi karbon seperti 0,7% sampai 1,4%. Tanpa campuran unsur lain seperti Mn, W, atau Cr. Yang mempunyai kekerasan permukaan cukup tinggi. Yang kedua, HSS atau high speed steel merupakan pahat dengan baja paduan tinggi memiliki unsur paduan dengan krom, tungsten, dan beberapa unsur pendukung lainnya. Dan pahat ini mempunyai tingkat kekerasan yang lumayan tinggi. 3. Pahat panduan non-ferro. Pada pahat panduan non-ferro ini merupakan jenis paduan yang memiliki sifat seperti ASS dan karbida, yang umumnya digunakan pada kondisi khusus. Nah, pahat karbida itu sebenarnya sangat rapuh, dan pahat HSS itu lumayan kuat. Nah, biasanya kalau mereka digabungin itu untuk kondisi pemahatan yang khusus. Yang ketiga, pahat karbida merupakan jenis bahan yang disemen dengan bahan padat yang dibuat dengan sintering serbuk karbida seperti nitrida atau oksida dengan bahan pengikat yang umumnya biasanya kobalt. Yang kelima, pahat keramik. Pahat ini merupakan metalik non-metalik. Yang kelima adalah pahat keramik. Pada pahat ini merupakan paduan antara metalik dan non-metalik, yang merupakan pengertian sederhana dari yang menurut. Yang kelima adalah pahat keramik. Pahat ini merupakan paduan non-metalik dan metalik menurut pengertian sederhananya, sedangkan menurut definisi yang luas merupakan pahat dengan paduan secara semua material kecuali metal dan metal organik. Yang keenam adalah pahat CBN, kubik boron nitrides. CBN termasuk jenis keramik, dibuat dengan cara penekanan panas hingga serbuk grafit putih nitrat boron dengan struktur atom heksagonal akan berubah menjadi struktur kubik. Pahat CBN dapat digunakan untuk proses permesinan berbagai jenis baja dalam keadaan keras, hardening steel seperti HS, besi tulang, maupun karbidasi semen. Yang terakhir adalah intan. Sinteres diamond merupakan hasil dari proses sintering dari serbuk intan tiruan dengan bahan pengikat kobalt 0,5% sampai dengan 10%. Hot hardness yang sangat tinggi dan dengan tahapan deformasi plastik. Sifat-sifat tersebut ditentukan untuk pembesaran intan serta presentasi komposisi material pengikat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.